Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pembahasan materinya. Dalam beragama, seorang muslim memiliki banyak cara untuk melakukan amalan untuk membantu orang lain. Nah, dengan amalan tersebut akan dijamin pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang sangat mulia. Ada banyak sebutannya, antara lain yakni bersedekah, hibah, dan hadiah. Namun, apakah perbedaan ketiga amalan tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengertian dari sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang kita miliki kepada makhluk atau orang lain dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik kita. Nah, kunci dari bersedekah itu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, kita harus memiliki niat yang ikhlas. Begitu ya. Selanjutnya, dalil dari sedekah. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Inilah dalil yang tegas tentang keutamaan dari sedekah. Dan tentunya memberi adalah hal yang lebih baik daripada meminta. Kita dianjurkan untuk mulia dalam memberi, bukan malah meminta. Berikutnya, jenis-jenis sedekah. Yang pertama, sedekah materi. Sedekah materi itu seperti memberikan uang, memberikan makanan, memberikan minuman, atau memberikan takjil saat berbuka puasa, itu termasuk sedekah materi. Maka dapat dipahami, sedekah materi adalah sesuatu yang memiliki wujud dan kita bagikan ke orang lain. Jadi sesuatu yang kita bagikan dan ada wujudnya itu merupakan sedekah materi. Nah, ketika kita tidak memiliki banyak uang, kita tidak memiliki banyak makanan atau minuman begitu, kita tetap bisa bersedekah, yakni dengan sedekah non materi. Kita tetap bisa bersedekah sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Sedekah non materi sangatlah mudah. Bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyum tulus kepada sesama juga termasuk sedekah. Ada hadis riwayat Tirmizi, yakni senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, sedekah kan tidak melulu tentang uang ya, seperti definisi di atas. Tentang sedekah yaitu memberikan apapun yang kita miliki kepada orang lain. Nah, bentuknya seperti dalam hadis di atas adalah senyuman dan wajah yang ceria, begitu kan. Kita tahu jika kita bertemu dengan saudara kita dan saudara kita itu selalu memberikan senyuman yang tulus, maka perasaan kita juga akan terbawa adem, begitu kan. Terbawa adem, nyaman. Nah, perasaan ini itu akan bermanfaat buat kita, dan inilah dari
Dan inilah manfaat dari sedekah senyum begitu. Sedekah ini merupakan sedekah yang semua orang bisa melakukannya ya. Bagaimana tidak? Maaf ya. Seseorang yang cacat, sekujur tubuhnya kaku pun masih bisa bersedekah dengan senyum gitu kan. Nah, maka mulai saat ini marilah kita pasang wajah yang ceria dan wajah yang optimis diiringi dengan senyuman agar aura positif kita akan membuat orang lain itu mendapatkan manfaat dari kehadiran kita begitu. Nah, ingat ya, sekali lagi kalau kita itu jangan meremehkan senyum di hadapan saudara kita bagaimanapun keadaan hati kita. Maka dengan senyuman ini hati kita pun akan terbawa suasana begitu. Berikutnya adalah sedekah jariah. Keutamaan dari sedekah ini itu pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal. Karena apa? Loh kok bisa begitu? Nah, karena barang yang disedekahkan masih dimanfaatkan. Nih contohnya ya. Memberikan hartanya untuk membangun masjid. Nah, masjidnya itu tetap beroperasi, tetap berkembang, begitu, tetap digunakan. Nah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memberikan hartanya itu untuk membangun masjid. Begitu juga banyak juga nggak cuma membangun masjid, dapat juga memberikan hartanya untuk membangun pesantren atau mengembangkan ilmu atau membangun fasilitas umum yang lain-lainnya begitu kan. Itu kan terus mengalir pahalanya. Sudah jelas? Langsung saja hikmah dari sedekah. Nah, kita sering-seringlah untuk bersedekah. Walaupun dengan 1.000 rupiah atau 500 rupiah begitulah. Yang penting hati kita itu ikhlas ya, agar kita juga menerima pahalanya di dunia maupun di akhirat kelak. Hikmah dari sedekah itu yang pertama, tidak mengurangi harta. Nah, sedekah akan diganti oleh Allah dengan pahala dan juga penggantinya di dunia loh, dengan berkali-kali lipat. Wah, marilah kita untuk rajin-rajin bersedekah dan jangan takut untuk harta kita itu berkurang begitu. Jangan takut ya. Nah, selain itu sedekah bisa menghapuskan dosa, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak bala atau musibah. Sedekah bisa membuat hati kita menjadi merasa cukup. Sedekah bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Sedekah bisa menjadi penghalang masuknya kita ke dalam neraka. Nah, begitu, tapi itu semua bisa terjadi apabila kunci diterimanya sedekah kita itu adalah ikhlas karena Allah. Kita sedekah juga harus ikhlas begitu ya. Berikutnya hibah. Apa sih itu hibah? Hibah dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hibah itu pemberian atau dengan sukarela, dengan mengalihkan hak atau sesuatu kepada orang lain. Hibah adalah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela, begitu ya. Pemberian hibah itu tidak bisa ditarik kembali. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Nah, pemberian hibah juga harus diberikan ketika pemberi masih hidup gitu ya. Nah, hibah boleh diberikan kepada siapapun, tidak hanya kepada saudara kita atau keluarga kita atau teman kita. Bebas lah, pokoknya mau diberikan kepada siapa gitu. Nah, hibah itu juga diartikan sebagai pemberian secara percuma oleh seseorang kepada orang lain yang baik, itu berupa uang atau barang. Begitu ya. Dan biasanya didasarkan karena adanya kasih sayang pada pemberiannya. Harta benda yang dihibahkan dapat meliputi tanah, rumah, uang, buku-buku, dan lain sebagainya. Syarat hibah itu yang pertama, ijab.
ijab adalah pernyataan pemberian oleh pemberi. Yang kedua, qabul. Qabul pernyataan penerimaan oleh si penerima. Yang ketiga, qabdah. Artinya proses penyerahan barang. Sudah jelas ya? Langsung saja ke dalil hibah. Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah keadaannya. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya mengenai barang yang sudah dihibahkan tidak bisa ditarik kembali sesuai sabda Rasulullah SAW. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Langsung sajalah kepada hikmah hibah ini. Dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama dan sikap tolong menolong, bisa mempererat tali silaturahmian, bisa menghindarkan diri dari berbagai malapetaka, begitu ya. Dan masih banyak lagi. Berikutnya pengertian hadiah. Apa sih itu hadiah? Langsung saja, hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Hadiah itu pemberian seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk memberikan penghormatan atau penghargaan baginya, baik itu sebagai balasan jasa atau apresiasi dari kesuksesannya, begitu ya. Pokoknya yang ada unsur penghargaan, begitulah, itu namanya hadiah. Untuk hukumnya, hadiah itu bersifat mubah, boleh dilakukan dan boleh saja ditinggalkan. Sabda Rasulullah SAW, saling memberilah kamu hadiah karena pemberian itu dapat menghilangkan rasa sakit hati atau dengki. Ada manfaatnya pokoknya ya. Berikutnya manfaat hadiah. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Yang kedua, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga, meningkatkan rasa simpati antar sesama manusia. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Yang keenam, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. Nah, pada intinya itu manfaat dari hadiah supaya menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik lagi, begitu ya. Nah, baik, saya akan menarik kesimpulan dari atas apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sedekah itu merupakan pemberian kepada orang yang membutuhkan dengan niat yang ikhlas. Sudah saya sebutkan tadi bahwa sedekah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan mencari ridho Allah tanpa dibatasi oleh waktu maupun jumlahnya, gitu kan. Jadi kalian itu bersedekah, yang penting itu ikhlas, mau berapa saja yang penting itu ikhlas. Daripada banyak-banyak tapi nggak ikhlas, itu percuma namanya. Lebih baik kita bersedekah 1.000 rupiah tapi ikhlas, begitu. Nah, kalau hibah itu diberikan dengan sukarela kepada orang lain tanpa alasan atau tanpa alasan tertentu dan tanpa mengharapkan imbalan atas pemberiannya tersebut. Nah, kalau hibah itu pemberian dengan sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, begitu ya. Nah, untuk hadiah tadi sudah saya sebutkan itu, bahwa hadiah sebagai penghargaan ya, atau penghormatan atas jasa seseorang, atau sebagai apresiasi untuk penghargaan dan kesuksesan seseorang, gitu ya.
Nah, dengan demikian, sedekah atau hibah dan juga hadiah memiliki hikmah antara lain yakni meringankan beban orang lain, meningkatkan rasa kasih sayang antar sesama, mempererat tali silaturahmi, serta dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan dalam urusannya. Nah, marilah kita untuk selalu berlomba-lomba dalam beramal begitu ya. Banyak manfaatnya. Itulah mengapa ketiga amalan ini sangat dianjurkan untuk sesama muslim karena banyak manfaatnya. Manfaatnya itu sangat berarti buat kita begitu. Sangat dibutuhkan kita begitu sebagai umat muslim. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan untuk kita semua ya. Maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.